Di sini kami akan membahas tentang tokoh filsafat yaitu Thales dan Pythagoras. Tapi kan yang nonton belum pernah kita. Iya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Jana Nurwafia. Saya Mutia Nurjana. Saya Rizky Monika Sari. Saya Askiana Friza Andarwati. Saya Dian Estiwardani. Dan saya Aira Mawati. Di sini kami akan membahas tokoh filsafat yaitu Thales dan Pythagoras. Oke, di sini kita akan membahas tentang filsuf Thales dan Pythagoras bertajam silat. Emang filsuf Thales itu siapa sih? Setahuku, Thales itu seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Beliau seorang filsuf, ilmuwan dan matematika yang mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala itu tanpa berdasarkan mitos, melainkan rasio manusia. Setahuku, beliau lahir sekitar abad ke-624 sampai 625 sebelum Masehi dan meninggal sekitar abad ke-547 sampai 546 sebelum Masehi. Ia merupakan anak dari Examias dan Cleobulin. Oh, yang dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik itu ya? Thales juga disebut sebagai saudagar yang sering berlayar di Mesir. Di Mesir, ia mempelajari tentang ukur dan dibawa ke Yunani. Ia dapat mengukur piramida hanya dari bayangannya saja. Thales juga dapat mengukur jarak kapal di laut dari pantai. Oh, jadi Thales itu yang terkenal setelah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tahun 585 sebelum Masehi itu ya? Iya, ketepatan prediksinya membuat namanya sangat terkenal dan diabadikan sebagai salah satu dari 7 orang bijak yang terdapat dalam hikayat Yunani. Dalam bidang politik, beliau juga menjadi penasihat militer dan teknik dari Raja Croesus di Lydia. Selanjutnya, kita akan bahas pemikirannya Thales. Kalau setauku, Thales itu orang pertama yang memikirkan dasar dari alam semesta dan apa isinya. Terus menurutnya, asal dari alam semesta itu air, karena tidak ada kehidupan tanpa air gitu. Kalau setahu kalian, pemikirannya apa? Thales juga mempunyai pemikiran bahwa udara sebagai sumber kehidupan. Ia pernah berargumen bahwa semua makhluk memerlukan udara untuk hidup. Udara merupakan zat yang berubah bentuk, dari padat, cair maupun gas, tanpa berkurang sedikit pun. Oh iya, ada satu lagi loh. Ternyata Thales juga dikenal karena telah mengembangkan apa yang disebut dengan teorema Thales itu. Dia berisi satu, sebuah lingkaran mencakup dua bagian sama besar oleh diameternya. Yang kedua, sudut yang terletak di dasar segitiga sama kaki adalah sama besar. Yang ketiga, apabila ada garis lurus yang saling bersilangan, maka besar sudutnya yang berlawanan adalah sama besar. Yang keempat, sudut yang berada di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku. Yang terakhir, sebuah segitiga akan terbentuk apabila bagian dasarnya serta sudut tubuh yang bersinggungan dengan bagian dasarnya telah ditentukan. Sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Beliau filsuf, ilmuwan dan matematika yang menjelaskan dunia dan gejala-gejala itu tanpa berdasarkan. Terus dampak dari pemikiran Thales itu apa sih? Pemikiran Thales ternyata memiliki dampak yang signifikan loh dalam sejarah filsafat, karena dia dianggap sebagai salah satu pendiri filsafat barat. Thales juga memperkenalkan gagasannya bahwa alam semesta dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip alamiah, bukan hanya dengan mitos atau dewa-dewa. Konsep ini membuka jalan bagi perkembangan pemikiran rasional dan ilmiah di barat. Thales juga dianggap sebagai pelopor pembangun landasan pemikiran tentang dasar-dasar alam semesta, sehingga dapat menginspirasi bagi generasi filsuf berikutnya untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan tentang sifat dasar alam semesta dan keberadaan manusia di dalamnya. Iya betul, dengan mengusulkan bahwa alam semesta memiliki struktur yang dapat dipahami dan dijelaskan melalui pemikiran manusia.
Thales juga membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat berbasis pada pengamatan dan analisis rasional. Oke, selanjutnya kita bahas tentang filsuf Pitagoras. Kalau dari kalian, apa yang kalian tahu sih tentang filsuf Pitagoras? Kalau setahuku, Pitagoras itu seorang filsuf Yunani yang kuno dan merintis aliran Pitagoreanisme. Sebagai seorang filsuf, ia juga mengajarkan kedamaian, reinkarnasi berbudi luhur, dan berperilaku manusiawi terhadap semua makhluk hidup. Ia juga mengajarkan konsep bilangan sebagai kebenaran dalam matematika. Pitagoras juga dikenal oleh zaman modern akan teorema Pitagorasnya, yaitu rumus matematika yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat di kedua sisinya, yang mana rumus ini digunakan dalam mengukur jarak dan ruang. Dari zaman modern, ternyata Pitagoras juga sering dikaitkan dengan berbagai penemuan matematika dan ilmiah seperti teorema Pitagoras, 5 bangun datar beraturan, teori keserbandingan, teori bumi bulat, dan gagasan bahwa bintang timur dan barat adalah planet yang sama, yaitu Venus. Ternyata selama hidupnya Pitagoras itu suka berkelana ke berbagai tempat seperti Mesir dan Babilonia. Terus waktu kecil dia juga pernah dididik oleh guru Creopilus untuk diberikan pendidikan secara khusus. Kata gurunya, ia mengakui kalau Pitagoras itu punya kecerdasan yang khusus. Sama gurunya itu, Pitagoras belajar mengenai karya-karya sastra, puisi, sama bermain musik. Ya betul, setelah dinyatakan lulus oleh guru Creopilus, Pitagoras selanjutnya berguru dengan guru Paradies. Bersama guru Paradies, Pitagoras diberi banyak bekal mengenai filsafat, mistik, dan mitologi. Oh iya, pada usia 18 di tahun 562 sebelum Masehi, Pitagoras berlayar dari Samos ke Miletus untuk berdiskusi dengan filsuf Thales. Namun karena waktu itu usia Thales sudah berumur 63 tahun, maka digantikan oleh murid seniornya yang bernama Anaximander. Dari beliau, Pitagoras mendapat pelajaran geometri dan kosmologi. Terus selanjutnya gimana? Lalu pada tahun 520 sebelum Masehi, Pitagoras kembali ke kota Samos dan juga mendirikan sebuah sekolah yang disebutnya Semisirkel. Di sana dia mengajarkan kebajikan-kebajikan untuk menata kembali kota Samos. Namun, ajarannya tidak bisa diterima oleh warga setempat. Mereka memilih berfoya-foya dan juga bersenang-senang dalam kehancuran. Oleh karena itu, Pitagoras memilih untuk meninggalkan kampung halamannya pada tahun 516 sebelum Masehi. Akhirnya, Pitagoras memutuskan tinggal di Kroton, Italia Selatan. Di situ, Pitagoras mendirikan perguruan atau semacam pesantren. Namun, musuh-musuh Pitagoras sering mengganggu perguruannya hingga Pitagoras diusir dari Kroton menuju Metapontion. Di Metapontion, Pitagoras mempertahankan perguruannya hingga akhir. Lalu akhirnya gimana? Akhir dari kematian Pitagoras, banyak sumber yang menceritakan dengan versi yang berbeda-beda. Yang pertama, ada yang bilang Pitagoras itu meninggal karena dibunuh oleh sultan yang diduga orang Yunani. Kemudian yang kedua, ada yang bilang kalau Pitagoras itu meninggal karena mogok makan, mengurung, dan berdiam diri. Kemudian yang ketiga, ada yang bilang rumahnya itu dibakar oleh musuh, sehingga para pengikut Pitagoras berusaha untuk keluar melarikan diri, namun ditangkap oleh musuh-musuhnya dan dipukuli. Begitu pula dengan Pitagoras, dia juga dipukuli. Namun sebenarnya Pitagoras sudah disuruh kabur oleh para pengikutnya melalui ladang, tapi kata beliau dia lebih memilih untuk mati.
sehingga diambil keputusan bersama bahwa Pythagoras dihukum pancung dan dipenggal kepalanya di muka umum. Pada bidang arsitektur dan konstruksi, salah satu contohnya adalah bangunan atau bidang yang memiliki bentuk segitiga. Misalnya atap bangunan. Teorema ini akan sangat berguna pada perhitungan bidang yang memiliki desain segitiga siku-siku. Dan teorema Pythagoras akan sangat membantu dalam kegiatan menghitung atau memperkirakan bidang milik pada suatu bangunan yang memiliki sisi-sisi saling tak lurus atau memiliki sudut 90 derajat. Kemudian dalam sistem navigasi terdapat metode triangulasi yang digunakan untuk mencari suatu lokasi atau koordinat berdasarkan sudut antara titik koordinat. Nah, teorema Pythagoras berguna ketika triangulasi menggunakan sudut 90 derajat. FYI, NASA juga menggunakan triangulasi untuk menentukan posisi pesawat luar angkasa. Kalau di kehidupan sehari-hari, ini juga bisa digunakan untuk sistem navigasi mobil dan pelacakan ponsel. Lalu dapat melacak lokasi gempa. Lokasi gempa bumi dapat dilacak menggunakan teorema Pythagoras. Cara kerjanya adalah dengan triangulasi pada jenis gelombang yang terjadi pada saat gempa bumi berlangsung. Sebagai gambarannya, triangulasi dapat dilakukan dengan melihat jarak yang ditempuh oleh gelombang yang lebih cepat dengan jarak tempuh yang dilalui oleh gelombang yang lebih lambat. Dengan cara itu, pusat gempa dapat ditentukan. Betul, warisan Pythagoras masih terus warisan Pythagoras masih terus berlanjut hingga hari ini, di mana teorema dan konsep yang ia temukan masih menjadi dasar penting dalam matematika modern. Penemuan-penemuannya telah diterapkan dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi, sehingga membantu kita dalam memahami dunia yang kompleks di sekitar kita. Lebih dari itu, Pythagoras juga mengilhami kita untuk mengeksplorasi hubungan antara angka dan alam semesta. Lebih dari itu, Pythagoras juga mengilhami kita untuk mengeksplorasi hubungan antara angka dan alam semesta dan untuk memandang matematika sebagai jendela ke dalam rahasia alam yang masih harus kita jelajahi. Kesimpulannya, pemikiran Pythagoras memiliki dampak yang sangat besar pada sejarah filsafat dan juga ilmu pengetahuan. Kontribusi terbesar Pythagoras adalah pada bidang matematika, di mana dia dikenal karena rumus Pythagorasnya. Selain itu, Pythagoras juga berkontribusi dalam perkembangan pemikiran kosmologi dan metafisika. Pendekatan Pythagoras terhadap dunia yang diatur oleh angka dan hubungannya dengan harmoni alam yang mempengaruhi filsuf berikutnya seperti Plato. Selain itu, ada ajaran moral dan spiritual Pythagoras tentang pentingnya keseimbangan, harmoni, dan keadilan juga berpengaruh dalam perkembangan etika dan filsafat politik. Terima kasih.